Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah mengumpulkan kita bersama dalam komunitas taat sehat ini. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua, karena teman-teman semua adalah orang-orang khusus dan terpilih yang Allah lembutkan hatinya untuk mengenal syariatnya dalam rangka menjaga kesehatan jiwa dan raga. Teman-teman adalah orang-orang terpilih yang Allah beri nikmat kelembutan hati untuk mau berubah menjadi lebih baik, untuk mau bergerak menuju cahayanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kita semua yang berada di sini sekarang ini sedang berjuang untuk mengubah keadaan sehingga kemudian nanti Allah pun ridho dan mengubah keadaan kita semua dengan kuasanya. Dan untuk mengubah keadaan yang dalam hal ini adalah keadaan kesehatan jiwa dan raga kita, itu akan membutuhkan perjuangan yang sangat keras. Kita pasti akan menghadapi celaan demi celaan, cibiran demi cibiran, nyinyiran demi nyinyiran, godaan demi godaan yang melemahkan iman. Tapi bersyukurlah karena kita tidak akan berjuang sendirian. Kita memiliki komunitas ini. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Septiana. Saya lulusan sastra Inggris yang peran utamanya adalah sebagai ibu rumah tangga dan sekarang mengambil jalan dakwah untuk menjadi pendamping dan konsultan diet secara online bagi para muslimah. Cerita diet saya diawali dari sekitar bulan Agustus 2021. Waktu itu saya selalu merasakan kebas di telapak kaki yang terasa setiap pagi saat bangun tidur. Sebelumnya saya memang menyadari bahwa tubuh saya sudah kelebihan lemak. Saat itu berat badan saya mencapai 75 kg yang sebenarnya sudah masuk kategori obesitas tipe 1. Tapi saya belum menemukan alasan yang kuat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Pintu hati saya semacam belum terketuk. Saya juga membuat berbagai macam alasan agar tidak mengatur diet. Di dalam hati saya mengatakan, suami saya kan gak protes. Suami lebih suka istri yang gemuk. Saya cinta diri saya apa adanya. Kurus belum tentu sehat kok. Dan alasan-alasan lainnya sebagai pembenaran. Karena saya masih ngeyel dan masih menyangkal keadaan fisik saya saat itulah, akhirnya Allah mengirimkan rasa kebas di kaki saya itu sebagai teguran agar saya segera bertaubat. Selanjutnya saya kemudian pergi cek darah ke laboratorium, hanya memeriksakan kolesterol, asam urat, dan gula darah. Hasilnya adalah kadar gula darah saya cukup tinggi dan hampir melewati ambang batas normal. Sedangkan kadar kolesterol dan asam urat saya sudah sangat tinggi, sudah melewati ambang batas normal. Dengan begitu banyak keburukan yang saya rasakan pada saat itu, mulai dari berat badan yang tembus di angka 75 kg, tubuh yang sudah masuk di kategori obesitas tipe 1, rasa kebas yang sering muncul di telapak kaki, kadar kolesterol, asam urat, dan gula darah yang tinggi, akhirnya saya memutuskan untuk diet. Alhamdulillah, dulu saya memulai semua aktivitas perbaikan pola hidup tepat tanggal 1 Januari 2022. Semacam resolusi tahun baru pengen kurus. Yang seiring berjalannya waktu, pola pikir ini pun kemudian berubah. Alhamdulillah, saya sudah menghilangkan beban penyakit berupa lemak berlebih di tubuh saya sebanyak 25 kg selama 12 bulan. Lama banget 25 kilo selama 12 bulan, saya aja dulu bisa turun 10 kilo dalam sebulan. Beberapa orang mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi saya ingin sampaikan bahwa penurunan atau kenaikan berat badan secara drastis itu sangat tidak dianjurkan karena sangat tidak sehat. Jika seseorang hanya sekedar mengejar target kurus dan langsing dalam waktu singkat atau sekedar hanya mengejar target berat badan tertentu,
Orang itu bisa meraih target itu dengan melakukan diet ekstrim yang ketat. Tapi saya bisa menjamin bahwa kondisi tersebut tidak akan bertahan lama. Dengan pola pikir yang hanya terfokus untuk cepat mengejar target bentuk badan dan berat badan, seseorang pasti dengan cepat juga akan kembali ke kebiasaan semula, yaitu pola hidup yang berantakan. Karena saya pun dulu begitu. Saya sudah mencoba berbagai metode diet ini dan itu. Saya juga minum teh herbal. Setelah turun 5 kilo, saya berhenti mengonsumsi teh herbal tersebut dan semuanya kembali seperti sedia kala, bahkan lebih parah. Jadi memperbaiki pola hidup juga harus dibarengi dengan memperbaiki mindset atau pola pikir. Inilah salah satu yang menjadi alasan mengapa saya membangun komunitas taat sehat ini. Apa itu komunitas taat sehat? Komunitas taat sehat adalah wadah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada para muslimah, sehingga dapat terbentuk pola pikir yang benar tentang diet, tentang sehat, tentang kehidupan, dan yang terpenting adalah tentang bentuk cinta kita kepada Allah, Sang Pemberi Kehidupan. Supaya tidak ada lagi yang berpikir bahwa diet itu hanya karena ingin kurus, ingin langsing, dan ingin menurunkan berat badan saja. Insya Allah di kelas taat sehat ini, pola pikir yang seperti itu perlahan-lahan akan berubah seiring perjalanan menuntut ilmu di sini nantinya. Hingga pada akhirnya nanti, dengan pola pikir yang sudah benar, teman-teman bukan hanya mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di komunitas ini, tetapi juga teman-teman dapat menyebarluaskannya kepada orang-orang yang teman-teman kasihi. Insya Allah. Misi dari komunitas taat sehat ini adalah membangun peradaban Islam yang kokoh yang dimulai dari rumah lewat tangan para ibu. Karena generasi penerus umat ini harus tumbuh subur fitrahnya dan sehat jiwa raganya. Dan itu hanya bisa terjadi apabila orang tua, khususnya di sini adalah para ibu, memiliki ilmu. Salah satunya adalah ilmu tentang menjaga kesehatan jiwa dan raga. Selanjutnya, teman-teman mungkin bertanya-tanya, di komunitas taat sehat ini saya akan belajar apa sih? Insya Allah teman-teman akan belajar banyak hal yang berkaitan dengan ikhtiar menjaga kesehatan jiwa raga. Teman-teman akan mendapat banyak sekali materi, mulai dari materi tentang syariat makan minum, tentang nutrisi, tentang metabolisme tubuh terhadap makanan, tentang kesehatan dari sudut pandang Islami, tentang olahraga, tips untuk mengurangi lemak berlebih di tubuh, dan tips untuk menambah jaringan otot. Jadi, materi yang akan saya bagikan nanti bukan hanya materi yang ilmunya dapat diaplikasikan untuk menurunkan berat badan saja, tapi bisa untuk menaikkan berat badan juga. Tinggal diatur dan dikondisikan sesuai kebutuhan tubuh masing-masing. Materinya bukan hanya bisa dipraktikkan untuk orang dewasa saja, tetapi juga bisa diaplikasikan di ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak-anak, orang dewasa hingga lansia. Sebab aturan intinya sama, yaitu aturan dari Allah untuk seluruh manusia. Ilmunya bukan hanya perihal makan minum saja, tetapi cakupannya lebih luas, insya Allah. Materi-materi yang akan saya bagikan di komunitas taat sehat ini adalah hasil saya belajar dan menyarikan dari beberapa buku, website, serta channel para dokter functional medicine dan ilmu pengobatan klasik, dan para penggiat pola makan sesuai syariat. Di kelas ini saya akan bagikan 30 materi inti selama 30 hari. Satu materi inti setiap hari. Tidak langsung semua materinya saya bagikan. Satu ilmu dulu yang diberikan, lalu ilmu itu yang diamalkan. Satu ilmu lagi yang diberikan, lalu itu juga yang diamalkan. Materi serta pengamalan atau praktiknya diberikan dan dilakukan secara bertahap, satu persatu, tidak terburu-buru dan tanpa paksaan. Selain itu, teman-teman akan saya minta untuk mengirim semacam laporan pendek dan santai di grup diskusi sebagai evaluasi terhadap pengamalan ilmunya sehari-hari. Yang laporan ini juga bentuknya akan bertahap, sesuai dengan materi yang diberikan. Laporan ini sifatnya tidak wajib, tidak memaksa, tidak mengikat, dan sebaiknya tidak dijadikan beban pikiran. Santai saja. Lebih jauh lagi, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa di komunitas taat sehat ini, teman-teman tidak akan sekedar mendapat larangan atau pantangan.
Misalnya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Teman-teman juga tidak akan sekedar mendapat perintah, misalnya harus melakukan ini, harus melakukan itu. Tidak. Di komunitas taat sehat ini, teman-teman akan diajak untuk menggali ilmunya terlebih dahulu, supaya dapat menghadirkan sebuah pemahaman sebagai bekal untuk menghindari larangan dan menjalankan perintah. Begitulah konsep yang saya ingin teman-teman jalankan, yaitu ilmu dulu baru amal atau praktik. Kenapa sih ilmu dulu baru amal atau praktik? Karena dengan bekal ilmu kita paham mengapa sesuatu itu harus dilakukan, mengapa sesuatu itu harus dihindari, dan bagaimana cara melakukan dan menghindari sesuatu hal tersebut. Dan kenapa setiap ilmu itu wajib diamalkan? Sebab amal adalah pengikat ilmu. Kalau ilmu tidak diamalkan, ilmu tersebut akan lari atau kabur. Selain itu, dengan mengamalkannya juga, ilmu itu akan semakin bertambah. Seperti firman Allah dalam hadis qudsi, siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan untuknya ilmu yang tidak ia ketahui. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam rangka berproses bersama dalam menimba ilmu dan mengamalkan ilmu di komunitas taat sehat ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyiapkan beberapa hal penting. 1. Niat yang kuat. Niatkan semua kegiatan di komunitas taat sehat ini sebagai ibadah, sebagai usaha untuk menyenangkan Allah, untuk mengejar kepuasannya, atau dalam kata lain, mengejar ridhonya. 2. Catatan. Siapkan buku catatan dan atau aplikasi note di HP untuk menyimpan materi. 3. Stok kesabaran yang banyak, yaitu sabar untuk membaca materi, sabar untuk mengesampingkan rasa malu dan bertanya jika ada yang tidak dimengerti, serta sabar untuk mengamalkan ilmu yang didapat setiap hari. Insya Allah di sini kita akan saling menguatkan, saling memotivasi, saling menggenggam tangan, saling mendoakan dalam memulai dan menjalankan kebaikan. Semoga Allah yang Maha Kuat senantiasa menolong kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.